Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial Dino Jam dengan Ruby dan Ruby 2D. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kalian kita akan menambahkan kontrol pada player teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah nih nampilin player kita ya, dimana dia ada lagi diem nih di sini, lagi chill ya, lagi chill aja dia. Tapi sekarang kita mau menambahkan agar dia bisa lompat, yang nantinya itu berguna untuk dia menghindari pohonnya ya, pohon kaktus yang nanti datang. Tapi untuk sementara kita tambahin agar si dino bisa lompat. Jadi bagaimana kita nambahin kontrol untuk dia lompat? Nah, saya akan buka dokumentasinya biar teman-teman tahu juga bagaimana cara codingannya dari mana gitu ya. Karena kan saya nulis codingan tiba-tiba loh, ini ada nggak di ininya gitu kan, tiba-tiba ada tapi kayak nggak tahu dari mana gitu. Nah, di Ruby 2D teman-teman bisa klik get started aja seperti biasa, lalu pilih input. Nah, di input ini adalah dokumentasi tempat di mana si Ruby itu dia akan nge-capture inputan, entah itu dari mouse, keyboard, ataupun game controller dari stick ya. Walaupun di sini kita nggak pakai stick sih, tapi karena kita pakai PC jadi bisa dari mouse, mungkin kayak click event ataupun keyboard. Nah, di keyboard ini ada banyak ya, ada contoh on key, ada on key down ketika si keyboard ditekan, ada key held ini ketika being held down, jadi kayak ditahan gitu ya, ditahan. Misalkan kalau keyboard ini kan kayak dipencet A sekali, misalkan A cuma sekali pencet tek habis itu dilepas. Nah, kalau key held ini di hold gitu, di hold. Nah, Q up ini ketika keyboardnya tuh diangkat, tangan jari kita tuh terangkat di keyboard gitu. Lalu ada mouse, ada juga on mouse. Ini capture all mouse event. Jadi capture all mouse event ini dia akan nge-capture semua mouse event termasuk mouse down, mouse up, dan juga mouse scroll. Ya kan? Lalu ini seperti namanya ya, mouse down berarti ketika diklik ya, kita bisa ngecek apakah klik kiri, klik tengah, yang di trackball, ataupun klik kanan. Ini pun mouse up sama, dan juga mouse scroll, mouse move. Untuk controller ini untuk stick. Nah, kan kita bakal gunain ini ya, on cooldown, karena kita pengen lompatnya sekali aja. Jadi pas kita tinggal seperti spasi, dia lompat sekali, lalu nanti gravitasi bakal ngebikin dia ke bawah gitu. Oke, kita bakal pakai di bawah sini dengan cara on key down. Terus do ini eventnya di sini. Teman-teman bisa ngasih apa aja di sini, boleh juga boleh, tapi teman-teman sini kesini event aja. Ini kayak gini teman-teman ya, sama kan? Atau teman-teman mau kopas juga boleh. Oke. Nah, di sini kita bakal cek if event.key sama dengan space. Jika kita punya spasi dan not player.jump, dan si player sedang nggak lompat teman-teman, karena kan kita punya field atau property itu adalah jump untuk mengindikasi apakah si player ini sedang lompat atau tidak gitu teman-teman ya. Nah, kalau dia lagi ngelompat, kita bakal bikin player dot velocity dot y nya jadi 0. Lalu kita kan pengen dia ke atas ya, jadi kita bikin player dot velocity dot y nya jadi minus 15. Jadi kita reset dulu dia ke 0, lalu kita bikin dia minus 15 agar nantinya ketika di sini nih, nah di sini dia kan nge-update yang posisi untuk velocity posisi y nya ke dari velocity y ya kan, lalu dia nge-update image-nya untuk posisi. Maka dari itu kita reset dulu ke 0, habis itu kita ubah dia jadi minus agar dia ke atas. Lalu kita bikin player dot jump jadi true. Itu artinya si player sedang lompat. Nah, kalau misalnya coba kita jalanin sekarang, kita akan lihat, kita punya spasi dan tidak terjadi apa-apa, gitu teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena by default sih kelihatannya
Bahkan ini pun juga dia nggak walk ya, nggak apa namanya, ini apa namanya, ini kan harusnya kan false ya, kita ngasih dia false, tapi kita juga nggak apa namanya, nggak gerak nih player kita animasinya gitu kan. Kita bisa aja sih manggil method update nya. Kalau misalnya kita taruh di bawah sini player dot update, nah dia gerak sekarang. Nah tapi pas saya pencet spasi dia nggak bisa, tapi animasinya jalan gitu ya, tapi nggak bisa. Nah ini kita mesti masukin update nya ke dalam game loop teman-teman. Nah di Ruby 2D di konsol apa di mana sih, agak lupa di mana, nggak ada di sini nggak, coba kita cek ada nggak ya. Ini dia. Nah jadi di sebenarnya nggak cuma di Ruby 2D ya, hampir di semua game library, bahkan termasuk game framework kayak yang gede kayak Unity atau Unreal, mereka punya namanya game loop. Nah game loop ini adalah tempat dimana kita game kita itu berjalan ya kan, bisa jalan kayak 60 apa namanya FPS atau 30 FPS dan sebagainya. Dan di game loop juga kita ngelakuin entah itu update gambarnya, animasi, nge-capture event dan sebagainya. Jadi dengan cara seperti ini metode. Dan ini hampir semua di game library ataupun game framework itu mereka pasti punya game loop gitu. Di sini dia ngelakuin update apapun itu di game loop kita. Nah, kita bisa lakuin itu jadi update. Ini function untuk game loopnya namanya update. Dan di sini pertama kita mau update si posisi dari playernya ya kan. Ya kan kita kan mau ngelakuin itu. Coba kalau sekarang kita jalanin. Nah, kita bisa lompat teman-teman. Ya kan? Kita bisa lompat. Jadi event apa namanya? Event ini hanya akan jalan ketika kita punya metode update ini. Oke. Kalau misalnya kita jalanin tadi saya punya spasi, nah dia apa namanya? Malah terbang ya, dan playernya nggak balik gitu ya. Karena kita mau ngasih dia gravitasi teman-teman gitu ya. Kita bisa cek jika player.pos.y nya itu kurang dari ground.y dikurang 56. Oke. Ground ini itu dari sini ya teman-teman ya, dan posisi y nya itu adalah ini yang 250. Lalu di sini saya kurang 56 agar dia ngepas di ininya yang tadi pas banget di groundnya. Setelah itu saya bisa kasih dia gravitasi dengan cara player.val.y plus equal ke 0,8. Tentu boleh ngasih gravitasi berapa aja, tapi di sini saya kasih coba 0,8. Kalau sekarang kita coba jalanin pas pencet spasi, nah sekarang dino kita ada gravitasi teman-teman ya. Jadi pas tadi dia lompat, nah ya kan, dia langsung jatuh ke bawah. Tapi pas dia ke bawah, dia nggak stay di tanahnya, nggak napak tanah dia ya teman-teman ya. Nah kita bakal tambahin lagi else if nya di bawah, else if. Nah di Ruby mereka else if ya teman-teman, jadi L habis itu if. Kalau misalkan di bahasa pemrograman lain kan ada else if gini ya, tapi di Ruby mereka else if. Kalau di Python tuh elif kalau nggak salah ya, jadi else if else if kalau si player.post.y nya lebih besar dari ground.y dikurang 56, itu artinya ketika si playernya itu mengarah jatuh ya teman-teman ya. Kita mau apa yang kita mau bikin player.val.y nya sama dengan 0, kita reset velocity y nya, lalu kita bakal bikin player.post.y nya di 200 dan player.jump nya false untuk mengindikasi bahwa si player lagi nggak lompat. Nah kita lalu di sini kita kasih value posisinya di 200 agar dia stay di 200 teman-teman ya gitu. Misalkan sekarang kita coba jalanin, saya save. Sekarang saya pencet spasi. Nah mulai perhatian, sekarang dino kita sudah memiliki gravitasi teman-teman. Gokil, keren ya. Jadi sekarang dia bisa lompat untuk menghindari kaktusnya yang akan datang gitu ya. Dan dia juga menggravitasi, jadi dia nggak akan jatuh ke bawah gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu dia apa namanya, di video kali ini kita berhasil menambahkan kontrol untuk si player yang nantinya player akan menghindari kaktus yang datang dari sebelah kanan.
Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.